Selamat hari Minggu. Ya, kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali beribadah sekolah minggu bersama-sama. Dan hari ini Ibu Guru Tasya, Ibu Guru Ino, dan juga Kakak Sean akan menemani anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah untuk bersekolah minggu. Ayo, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Ibu Guru Tasya ajak untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Ayo Kita Sekolah Minggu. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama dengarkan firman-Nya. Kita ulang sekali lagi. Ayo kita pergi sekolah minggu. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama dengarkan firman-Nya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Ya anak-anak sekolah minggu, siapa di sini yang karena takut dimarahi sama mamanya atau sama bapaknya di rumah tidak mau berkata jujur? Ibu Guru Tasya pernah lakukan tidak? Pernah Bu Guru Ino. Itu kira-kira disuka sama Tuhan tidak? Tuhan tidak suka. Iya anak-anak sekolah minggu. Kalau kita berbuat salah kita harus mengakui kesalahan kita. Contohnya anak-anak sekolah minggu kasih pecah piringnya mamanya di rumah. Karena takut dimarahi sama mamanya, dia bilang sama mamanya, bukan saya mama, ada yang kasih pecah piring. Itu tidak baik, itu tidak boleh dilakukan sama anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu harus berani mengaku setiap melakukan kesalahan, harus bertanggung jawab setiap kesalahan yang dia buat dan harus meminta maaf. Jadi kalau berbuat salah bilang sama mamanya, mama tadi saya kasih pecah piring, terus saya minta maaf sama mama, saya janji tidak mengulanginya lagi. Ya, anak-anak, mari kita sama-sama membaca pembacaan Mazmur kita. Ayo ambil Alkitabnya. Kita baca dari Mazmur pasal 94 ayat 19. Yang belum tahu membaca, minta tolong sama papa mamanya yang ada di sampingnya. Mazmur pasal 94 ayat 19, firman Tuhan berbunyi, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin. Anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, Ibu Guru ajak anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, lipat tangannya, mari kita mengakuinya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di hari ini Tuhan kami sujud dan mengakui segala kesalahan kami. Tuhan ampunilah kami supaya kami dapat dengar-dengaran setiap perintah-perintah-Mu ya Bapa. Ini doa kami, haleluya, amin. Karena dosa-dosa kita telah diampuni, maka dengarkanlah berita anugerah kabar baik dari Allah yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 7. Efesus pasal 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun kita diingatkan dari persembahan yang terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 23a.
Mazmur pasal 50 ayat 23a, firman Tuhan berkata, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku." Anak-anak sekolah minggu, persembahannya dapat dimasukkan dalam amplop dan juga bisa melalui via barcode yang ada di atas layar. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Mari Bersyukur. Dia baik padaku dan Dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Ya, kita akan mendoakan persembahan kita dan juga firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih sampai hari ini kami merasakan berkat anugerah kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini kami sudah memberikan ungkapan syukur kami, kiranya persembahan kami dikelola untuk hormat kemuliaan akan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Ino Tuhan. Engkau berkati kami, anak-anak sekolah minggu-Mu, supaya kami dapat duduk tenang dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, doa ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, semuanya sudah siap dengarkan firman Tuhan? Kalau semuanya sudah siap, semua matanya ke depan, dengarkan Ibu Guru Ino yang akan bercerita. Ya, minggu lalu Bunda Mei, Ibu Guru Mei sudah bercerita tentang Raja Saul dan Daud. Raja Saul yang cemburu sama Daud dan dia marah sama Daud karena banyak orang-orang yang mulai ingin mengikut Daud. Dan Raja Saul berencana untuk membunuh Daud. Ternyata hal itu diketahui oleh Daud, anak-anak sekolah minggu. Dan Daud pun berencana untuk pergi meninggalkan Raja Saul. Dia pergi ke kota Nob. Di sana dia pergi di perkemahan imam yang bernama Imam Ahimelek. Di sana karena Daud sangat lapar, dia meminta roti kepada Imam Ahimelek. Imam Ahimelek pun memberikan roti itu. Dan ternyata anak-anak sekolah minggu, Daud berbohong sama Imam Ahimelek. Dia berkata bahwa Raja Saul telah mengutus dia untuk datang ke tempat ini. Dan dia meminta pedang kepada Imam Ahimelek. Karena Imam Ahimelek percaya, dia pun memberikan pedang yang pernah dipakai sama Goliat. Padahal Daud berbohong kepada Imam Ahimelek. Selanjutnya pelarian Daud, dia pergi ke Ahis. Di sana dia bertemu sama Raja Ahis. Dan di sana dia bertemu sama orang-orang. Ada orang yang mengenal Daud. Orang itu mengetahui bahwa Daud sedang dicari sama Raja Saul. Daud takut. Dan dia akhirnya melanjutkan lagi pelariannya anak-anak sekolah minggu. Dan dia akhirnya pergi lagi ke Gua Adulam. Di sana anak-anak sekolah minggu dia bertemu lagi dengan orang-orang. Ternyata ada lagi yang kenal sama Daud. Dan orang ini mengenal kalau Bapak Daud ini adalah orang yang baik, berani. Dan di sana Daud pun menyebarkan kasih. Banyak orang-orang yang mulai percaya sama Daud dan banyak yang ingin mengikuti Daud. Ada seorang nabi itu bernama Nabi
Gad. Dia juga percaya kepada Daud. Dan Daud diangkat menjadi pemimpin di sana anak-anak sekolah minggu. Dan ternyata Raja Saul mendengar berita ini, dia sangat marah. Ada seorang pegawainya yang menceritakan bahwa Imam Ahimelek telah memberikan pedang kepada Daud. Imam Ahimelek dipanggil sama Raja Saul. Dia berkata, kenapa kau kasihkan pedang kepada Daud? Imam Ahimelek berkata, saya tidak tahu. Saya kira dia adalah utusan raja. Karena raja sangat marah, akhirnya dia mengutus orang untuk membunuh Imam Ahimelek dan membunuh imam-imam yang ada di Nob serta keluarganya anak-anak sekolah minggu. Ternyata ada satu orang yang lepas dari sana. Dia adalah anak dari Imam Ahimelek yang bernama Abiatar. Karena dia mengingat ada seorang Daud, dia pun pergi mencari Daud anak-anak sekolah minggu. Dia pergi mencari Daud dan dia bertemu dan dia menceritakan semuanya. Dia menceritakan bahwa ayahnya, bapaknya Imam Ahimelek telah dibunuh sama Raja Saul. Dan banyak imam-imam lain yang dibunuh sama Raja Saul. Daud sangat kaget, sangat kecewa. Dia menangis, dia minta ampun karena dia tidak berkata jujur anak-anak sekolah minggu. Karena kebohongannya yang menyebabkan nabi-nabi yang ada di Nob semuanya dibunuh sama Raja Saul. Dia mengaku salah, dia mengaku ampun dan dia berjanji untuk tidak berkata bohong lagi. Dia ingin berkata hal yang jujur anak sekolah minggu dan dia juga bertanggung jawab kepada Abiatar anak dari Imam Ahimelek dan dia berjanji untuk membesarkan Abiatar dan menganggap Abiatar sebagai saudaranya. Demikian cerita dari Ibu Guru Ino. Ayo ceritanya terambil dari 1 Samuel 21 sampai 22. Anak-anak sekolah minggu yang belum bisa baca Alkitab bisa dipandu sama mama, bapak atau sama kakaknya. Ayo kita buka dan kita baca Alkitab kita dari 1 Samuel 22 ayat 20 sampai 23. Kakak ulangi 1 Samuel 22 ayat 20 sampai 23. Kita baca bersama-sama. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg, orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Amin. Ya, sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Meresponinya itu kita menyanyi pujian yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Kita ulang sekali lagi. Yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Ya anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan doa syafaat, semuanya tenang, semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur karena masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa buat
orang tua kami, buat mama, buat bapak, dan buat semua keluarga kami dan saudara kami Tuhan Yesus. Berkati mereka semuanya, berkati mereka dalam segala aktivitasnya, jaga mereka, lindungi mereka, agar mereka tetap menjaga kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat segala aktivitas kami, buat permainan kami Tuhan Yesus, buat sekolah kami, buat semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada orang tua, yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak pembimbing kami, buat ibu guru kami Tuhan Yesus, berkati mereka semuanya, berkati mereka dalam segala aktivitasnya Tuhan Yesus, dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya, dalam segala kehidupannya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negara kami, buat daerah kami, Tuhan Yesus, lindungi selalu Tuhan Yesus, jauhkan dari mara bahaya, bencana alam, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat semua teman-teman kami, berkati mereka semuanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat tim multimedia yang selalu setia mendampingi kami untuk pelayanan hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dan ajar kami anak-anak-Mu untuk berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Samuel 22 ayat 23. Anak-anak sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawanya, ia juga mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Amin. Ya. Sebelum menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyikan Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita terima berkatnya. Pergilah, beranilah bertanggung jawab, sebab Tuhan terus menolongmu. Inilah berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan terus tertanam baik dalam hati, dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan setiap di luar rumah. Semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.